Gimana kabarnya Mas hari Kabar ini? baik, Kang sehat. Dedi. Sehat Aduh. Mas Anang. Sibuknya apa aja nih Mas Kang Dedi Iya, hari ini? sibuknya hari ini lagi panen padi. Sekarang? Ya, panen padi. Yap. Lagi nyiapin bibit untuk kurban tahun depan karena Sudah pengen nyiapin melihara. sekarang? Karena pengen melihara sendiri. Mau 3 tahun. Nah, itu bedanya. Saya di Kalau- Bandung 3 tahun dulu. Kalau yang dari Jawa bilang saya tinggalnya diteken. Orang Sunda mah lebih santai. Saya tinggal di Bandung. Iya benar. Saya tinggal di Bandung ya benar. Semohon gitu. Iya benar. Gimana kabarnya Mas hari Kabar ini? baik, sehat. Kang Dedi. Sehat Aduh. Mas Anang. Sehat ya? Ya, tetap masih Hermansah kan? Masih dong. Masih. Wah, Tuh, tekanannya keren tuh. masih dong. Ya Mas sibuknya apa aja nih Mas Kang Iya. Dedi hari ini? Sibuknya hari ini lagi panen padi. Sekarang? Ya, panen padi. Yap. Lagi nyiapin bibit untuk kurban tahun depan karena Sudah pengen nyiapin melihara. sekarang? Karena pengen melihara sendiri. Oh gitu. Nah, Di di kampung namanya lembur pakuan. Lembur, Lembur itu kampung. Lembung namanya Iya. kampungnya itu. Lembur pakuan. Saya kasih nama lembur pakuan. Lembur Pakuan. Itu kan susah bilang lembur nah. Hese lembur. Hese. Lembur. 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 Jadi DPR masih masih ya. masih kan lagi reses. Reses ya. Di komisi Komisi 4 wakil ketua komisi. wakil 4. ketua komisi. Iya. Kenapa di komisi 4? Ya pertama saya senang aspek yang harus segera diselamatkan di negeri ini adalah lingkungan, kehutanan, kelautan, pertanian. Pertanian. Iya kan, karena itu jarang orang menyuarakan. Saya contoh deh gini deh. Kalau ngomong up to date ya. Yap. Negara cepat respon terhadap PKL. Lahirlah Oke. 1,2 juta kan. Negara respon terhadap pedagang kecil. Cepet tuh kalau isu negara respon terhadap buruh. Cepet. Itu. Keluarin dana, salurin. Tapi kalau harga gabah lagi turun kayak sekarang, susah banget ngeresponnya. Kenapa ya? Karena petani itu sabar. Karena petani sabar. Nggak pernah ngomong, nggak pernah protes, dia nerima apapun. Harga pupuk misalnya naik, dia terima. Harga jual gabah turun, dia terima. Tapi kalau keadaan hari ini? Ya, nerima juga. Padahal sektor yang hari ini masih survive. Tidak kena pandemi. Tidak kena PPKM, ya pertanian. Iya, pertanian kalau di PPKM terus siapa yang mau panen dia? Dan petani rata-rata kan tidak kena COVID. Oh iya. Iya, sekarang pertanian masih surplus ya? 2% lebih. Salah satu kenapa ekonomi Indonesia sampai hari ini masih kuat, karena sokongan ekonomi tradisional. Karena sokongan ekonomi tradisional berbasis lingkungan. Iya, masih ada ikan di laut, masih ada ikan di sungai, masih ada hasil padi, masih ada hasil jagung, masih ada hasil alam, hasil hutan. Itu dari dulunya Indonesia jadi kuatnya, aman, gak usah ada stimulus apapun, dia terjaga. Tetap jalan. Tetapi seringkali yang memberikan kontribusi itu kurang mendapat perhatian utama. Itu aja problem kita dari dulu ya. Gitu. Dari dulu. Disitulah saya sering menyuarakan. Misalnya gini deh, mana sih orang ngomongin orang Baduy dulu? Iya. Saya di komisi 4 ngomongin, guru kita ini orang Baduy, itu yang viral tuh di mana-mana. Iya betul. Saya bilang orang Baduy itu bayangin, nggak ada kepala puskesmas, nggak ada mantri, nggak ada dokter, kok sehat? Kok nggak ada COVID? Nggak ada COVID. Orang Baduy itu percaya COVID nggak? Saya nggak tahu ya, mungkin nggak percaya mungkin kali ya, karena nggak ada kan? Iya, di Baduy kemarin nggak ada. Di data nggak ada orang Baduy kena sekarang. COVID. Ya kan? Kenapa? Nggak ada puskesmas tapi umurnya panjang-panjang. Nggak ada koperasi tapi ekonominya merata. Makanya Kang Dedi itu serius dengan budaya local wisdom. Ya, local wisdom itu. Cinta terhadap seni tradisional. Ya, seni itu kan lahir dari lingkungan kebudayaan. Betul. Ya. Betul. Bermusik itu kan lahir dari tradisi. Dari budaya, tradisi. Dari tradisi, gitu loh. Sehingga karena lahir dari tradisi, ya. Nah itulah yang harus dijaga menurut saya. Harus dijaga. Itu saya ngomong berulang-ulang. Saya hari ini orang teriak-teriak tentang kebinekaan, pluralisme. Saya bilang omong kosong kebinekaan pluralisme kalau kita nggak ngejagain hutan. Oh. Karena kelompok
masyarakat tradisi yang tersebar hampir 800, 700 sampai 800 bahasa. Dan 700 sampai 800 Betul. nilai kesenian. Ya. Itu adalah kelompok yang tinggal di pinggir laut, pinggir hutan. Ya kelompok-kelompok adat itu. Mereka punya bahasa sendiri, makan sendiri, baju sendiri, kesenian sendiri. Hebatnya Indonesia, negara superpower budaya. Itu. Nah itu kita lupa yang diomongin itu. Minyak, besi, nikel. Itu terus yang diomongin. Itu terus. Itu makin ditambang makin habis. Tapi kapan kita ngomongin apa keanekaragaman kebudayaan Indonesia, di mana potensi kebudayaan, petanya seperti apa, sehingga kita punya roadmap tentang kebudayaan Indonesia. Dan itu kekayaan kita yang sebenarnya, yang tidak akan pernah habis dieksploitasi. Wow. Wah, saya ketemu pakarnya. Gila. Iya. Yang tidak pernah habis adalah memang eksploitasi kebudayaan. Kreatif, eksploitasi budaya. Kita punya 1.400 suku bangsa. Iya. Negara berpulau-pulau, negara kepulauan terbesar di dunia. Misalnya Kalimantan, kalau diambilin tambangnya terus, habis kok lama-lama. Ditebasin hutannya habis. Tapi kalau dieksploitasi kebudayaan, Dayaknya, wow, makin mendunia. Kalau begitu kenapa di Komisi 4? Kenapa nggak di Komisi 10? Harus ini dulu yang diamankan. Kan nggak akan ada kebudayaan kalau hutannya habis. Oh, tempat tinggalnya dulu harus dirawat, dijaga, diselamatkan. Sehingga lahirlah sekarang, saya lagi mimpin panitia kerja, undang-undang konservasi dan itu sumber daya itu. Lagi digulirkan di parlemen. Perlindungan konservasi dan sumber daya ekosistem. Jadi itu alasannya Mas Dedi kenapa nggak masuk Komisi 10? Iya, di situ. Karena pikiran saya dengan kemarin Mas Dedi jadi apa ya, wakil atau wakil ketua komisi, enggak, di kepala daerah. Oh iya, wakil gubernur Itu kan luar biasa. Mas Dedi wakil gubernur waktu itu punya program-program tentang cinta terhadap seni budaya. Saya itu kemarin bupati, terus bupati ya, nyalon wakil gubernur kan nggak jadi bareng Pak Deddy Mizwar. tapi bupati yang berhasil megang daerah ya, yang kontroversi itu ya. Satu periode, dua periode di Purwakarta 2 periode. Senengan mana parlemen atau kepala daerah? Senang jadi kepala daerah. Kenapa? Lebih kerja lebih real. Lebih real? Iya. Langsung bisa dijalankan. Kita punya pikiran bisa mewujudkan. Kita punya gagasan bisa mewujudkan. Kita punya keuangan, anggaran. Kita punya pasukan, PNS, ASN. Ya. Jadi DPR cuma bisa ngomong. Ya tapi kan pembangunan eksekutif kan harus juga di legislatif. Ya, tetapi sekarang bobot eksekutif jauh lebih kuat dibanding legislatif. Karena parlemen kita presidensial. Iya, kita jujur deh. Tapi kenapa terus sekarang masuk parlemen? Ya ngisi aja dulu. Oh, ini parkir dulu ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jangan misal parkir. Parkir dulu. Isi aja dulu. Yang penting kan hidup berkarya lah. Kan bisa ngisi juga. Kemarin tuh mencalonkan gubernur bareng Mas Deddy Mizwar. Ya. Kenapa gagal? Itu problem menurut saya. Euforia ganti presiden di Jawa Barat sangat mendominasi. Jadi di awal itu waktu riset saya gabung sama Pak Deddy Mizwar tuh udah menang loh. Ya kan Deddy Mizwar jelas orang budaya. Deddy Mizwar itu udah menang risetnya. Nah, tetapi pemilih Deddy Mizwar berpindah. Lah kok bisa? Loh, Pak Deddy Mizwar itu kan orang kagum pada Pak Deddy Mizwar itu kan karena ada hubungannya dengan persoalan sinetron. Oke. Nah, kemudian itu memiliki segmentasi pemilih kalangan Islam perkotaan. Oke. Basisnya Kota Bekasi, Kota Depok, kemudian Bogor, Bekasi, itu arealnya Bekasi, ya. Iya. Sebagian Sukabumi, sebagian Cianjur. Itu loh basicnya. Kan kuat harusnya. Iya. Tetapi waktu itu gitu kan segmentasi mereka itu bergeser setelah apa? Setelah waktu debat di Depok, pasangan nomor 3 yang diusung Gerindra PKS itu membentangkan spanduk ganti presiden.